jual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Kemana nih kita? Janjiannya di Hotel Kemaru, Bos. Delapan 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perompat Palembang masih berewang cek pilih kembali di menit ke-11 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Kita masih di Sriwijaya Pagi untuk edisi hari ini di Selasa 3 Juni 2025 dan seperti biasa di jam 9 paginya kita bakal ada program unggulan kita, obrolan komunitas seperti yang sudah cek pilih singgung di awal tadi ya. Dan juga sudah membersamai kita di studio RRI Perompat sudah hadir kawan-kawan dari komunitas ataupun himpunan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Selatan. Sudah hadir membersamai kita ada Wahyu, Nurul dan Rizky. Kita kenalan satu persatu dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo Kak. Halo, selamat pagi. Halo. Nah, ada kalau suaranya ya. Halo. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, bagaimana perasaannya bisa hadir di sini? Senang? Senang sekali ya. Atau mungkin ini kali pertama sudah mencoba di radio atau sudah pernah sebelumnya? Ini baru pertama kalinya. Wih, first impression lah ya. Oke, kalau Wahyu sudah pernah kemarin. Kalau Rizky? Kemarin sudah pernah satu kali di RRI juga. Oh, di sudah Pro pernah 2. juga. Oke, mantap. Oke. Pepatah bijak mengatakan Wahyu, Rizky dan juga Aulia, tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta. Boleh kita kenalan lagi walaupun Kak Pilih sudah tahu, ada yang Kak Pilih mungkin sudah tahu tapi kita kenalan ulang lagi biar lebih abdol ya. Kita mulai dari Wahyu Rido Firmansyah. Ini selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Selatan. Halo Wahyu. Halo Kak. Oke, boleh kita kenalan ulang. Wahyu sekarang aktivitasnya lagi sibuk apa dan alamatnya di mana? Sekarang Wahyu sibuk sebagai mahasiswa semester 8 Kak. Dan fokus ke Hima Ilmu Komunikasi. Oke. Dan juga masih fokus di Teman Relawan Indonesia. Oke, dan saat ini masih menjabat sebagai ketua ya? Ya, Ketua di Hima Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Selatan. Oke. Wahyu sudah berapa lama menjabat sebagai ketua? Kalau Ketua Hima Ilmu Komunikasi itu periode 2023-2024. 2023-2024. Ini sudah masuk demisioner sudah. Oke, sudah masuk demisioner diamanahkan berarti 2 tahun yang lalu mungkin ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Oke. Selanjutnya ada Muhammad Rizky Saputra. Ini wakil ketua dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Selatan. Iya. Oke. Halo Kak. Saat ini Rizky aktivitasnya apa? Kalau saat ini Rizky aktivitasnya sebagai mahasiswa. Terus untuk saat ini Rizky sedang mengikuti program PPK Ormawa dari Simbel Mawa. Wih, mantap, produktif ya. Iya. Oke, baik. Saat ini aktif di semester berapa, Rizky? Semester 6 Kak. Oh, semester 6. Oke, bentar lagi juga ya. Iya bentar lagi. Oke, baik. Mudah-mudahan dilancarkan segala sesuatunya. Selanjutnya ada Nurul Aulia selaku divisi riset dan development. Oke, Nurul boleh kenalan lagi? Semester berapa saat ini? Sekarang lagi mahasiswa aktif semester 4. Oh, semester 4. Iya. Oh, kalian ini berarti anak tangga lah ya. Iya. Benar Kak. Setingkat ya, 1 tahun. Oke. Dan sudah menjabat berapa lama sebagai divisi riset dan juga development? Menjabat itu baru 1 tahun. Oh, 1 tahun Iya, terakhir. baru.
Oke baik, berat senang ya sudah diamanahkan juga Iya. sebagai divisi riset dan juga development. Oke baik, Wahyu dan juga Rizky Nurul Aulia, saat ini kita juga bakal ada topik yang akan kita bahas mengenai peran himpunan mahasiswa dalam membangun soft skill komunikasi. Ini relate sekali dengan himpunan yang kalian geluti saat ini. Dan mungkin Kak Pili mau tanya dulu ke Wahyu, sebenarnya Hima Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma ini apa Wahyu? Sumatera Selatan Kak. Sumatera Selatan. Hima Ilmu Komunikasi Sumatera Selatan ini sebenarnya himpunan mahasiswa Kak, yang pada umumnya, tapi membedakan dengan himpunan mahasiswa yang lain karena ini langsung di bawah naungan prodi Ilmu Komunikasi, dan juga alhamdulillah kita juga sudah banyak sekali mengikuti kegiatan Kak. Dan ini juga teman-teman juga masih bergelut dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PPK Ormawa itu. Nah, tapi sebelum ini kita juga sudah lulus kemarin Kak di 2 lokasi untuk PPK Ormawa. Yang pertama itu kemarin itu kita lulus di daerah Lampung, pesisir barat Lampung Kak. Wis, mantap. Nah, terus yang kedua kemarin pas waktu Wahyu semester 6 itu lulus di Muratara. Oke. Selesai dari Muratara. Nah, tahun ini kita bakal ngajuin proposal lagi di Simbol Mawa ya. Iya, Nah, Gelombang. Itu hari ini di mana lokasinya? Berlokasi di Gelombang. Nah, berlokasi di Gelombang. Gelombang. Lebih tepatnya kalau nggak salah di Desa Sungai Rotan. Wih, mantap. nanti- Itu saat ini program yang lagi dijalankan. Iya benar. Oke. Nah, jadi kita tuh di desa itu kita cari potensi-potensi apa saja yang ada di desa, nanti kita kembangkan sama masyarakat setempat. Itu sih Kak. Oke, berarti ini memang programnya langsung ke daerah-daerah juga ya? Iya benar. Luar biasa loh. Jadi dengan kalian mengikuti aktif di komunitas ini, kira-kira mengganggu akademik kalian kah? Atau gimana cara membagi waktunya? Kalau Rizky gimana Ki? Kalau justru Rizky itu nggak mengganggu akademik sama sekali, karena dengan mengikuti program-program itu dapat membantu kita dalam berkomunikasi lebih baik, lebih efektif gitu Kak. Jadi kalau untuk jam akademik itu berhubung di Universitas Sumatera Selatan ini jamnya, kalau di prodi komunikasi jamnya itu dari hari Selasa, kalau Rizky semester 6 ini dari hari Selasa sampai Kamis, jadi hanya 3 hari. Jadi untuk mengikuti program-program yang lain kan masih banyak hari-hari lain gitu. Oke, jadi masih oke ya, masih Iya, bisa, masih oke. waktunya juga masih sangat banyak dan juga masih bisa membersamai di Benar. komunitas ini. Oke baik. Nah kalau dari Nurul Aulia nih, panggilannya siapa? Nurul atau Aulia? Oh Nurul. Oke. Nah divisi riset dan development ini, Kak Pili juga masih belum sedikit paham. Boleh dijelaskan job desk-nya apa nih, itu apa namanya Nurul? Kalau untuk bagian divisi research and development itu kita kayak misal ada mau ngadain acara ya Kak, misalnya ada acara baru, kita nge-research dulu acara itu untuk apa, terus mau bagaimana, terus sudah di research baru dijalanin mau acaranya bagaimana, jadi biar acaranya itu berlangsung dengan efektif. Berlangsung dengan lancar dan juga Iya, efektif ya. betul. Oke. Jadi sudah banyakkah program-program yang dijalani oleh Nurul di komunitas ini? Lumayan. Kalau sejauh ini lumayan. Iya. Oke. Ada anggotanya juga kan dari di bawahannya gitu? Kebetulan Nurul anggota Kak. Oh anggota. Iya di divisi research and development. Oke baik. Berarti ini komunitas kalian ini juga banyak juga yang tergabung. Banyak Kak. Banyak tergabung. Jadi kita tuh memiliki beberapa divisi juga, seperti selain ketua dan wakil itu bendahara dan sekretaris itu top man lah Kak ya. Nah, kita juga memiliki divisi humas, divisi fotografi, divisi R&D tadi, research and development, dan divisi mass media. Oke. Gitu sih Kak. Dan itu semuanya aktif semua ya? Alhamdulillah aktif semua. Alhamdulillah baik. Nah jadi dengan kalian bergabung menjadi salah satu anggota komunitas ini, kira-kira membantu akademik kalian juga kah dari segi IPK mungkin? Sebenarnya kalau dari segi IPK sih Kak, itu kan tergantung dengan kita masing-masing juga kan. Memang boleh kita aktif di organisasi, tapi kita harus juga mengimbangi gitu organisasi dan akademik gitu kan. Jadi kita tuh
harus 50-50. Jangan mungkin gara-gara aktif di organisasi kita juga kurang aktif juga pada saat di kelas. Tapi kita harus mengimbangi, dan di situ juga kita belajar bagaimana kita memanajemen waktu. Oke. Gitu Kak. Jadi banyak pelajaran yang diambil dari komunitas Benar, ini ya. benar. Oke. Nah, menurut Rizky sendiri banyakkah keuntungan yang Rizky dapatkan dengan bergabung di komunitas ini? Kalau banyak sih banyak banget Kak, bisa dibilang. Sepil dong boleh. Karena dari awal Rizky masuk di Universitas Sumatera Selatan itu Rizky orangnya jujuran kurang pede atau nggak percaya diri dengan Introvert gitu. Iya, benar banget. Dengan masuk organisasi ini, Rizky dapat belajar dan Rizky mulai penasaran dengan apa yang dilakukan teman-teman ini, program-program yang diikutin oleh teman-teman ini buat Rizky penasaran. Jadi Rizky belajar sendiri, terus Rizky ikut beberapa program dan ternyata yang Rizky takutin atau nggak pede selama ini itu nggak terlalu buruk. Jadi untuk sekarang Rizky lebih pede, jauh lebih pede daripada kemarin, lebih percaya diri, apalagi berbicara di depan orang banyak itu. Kalau dulu Rizky sangat kurang banget itu. Kalau sekarang udah mantap. Oke, mantap ya. Iya. Karena memang kalau misalkan kita belum melihat sesuatu terlebih dekat ya akan terlihat menyeramkan gitu ya. Nah, bener banget. Tapi kalau misalkan kita sudah terjun, kita sudah geluti, ternyata asik kalau misalkan asik. Kalau misalkan kita memang betul-betul bisa memanfaatkan opportunity itu atau kesempatan itu. Oke, baik. Nah, ini kalau dari Aulia nih. Aulia, ada nggak kebiasaan kecil atau kebiasaan mikro gitu yang mengubah Aulia semenjak Aulia mengikuti komunitas ini, kebiasaan positif gitu yang tadinya Aulia jarang kayak gini ternyata terbiasa kayak gini dengan mengikuti komunitas ini, ada? Kalau kebiasaan itu lebih ke produktif sih Kak. Gimana? Iya, jadi kalau sebelumnya itu kan Nurul itu kalau masalah misalnya tugas itu kan agak kurang, tidak terlalu itu kan, tidak terlalu aktif. Tapi semenjak ikut Hima ini kan menambah pengetahuan, pengalaman juga, jadi lebih produktif lagi kalau masalah tugas-tugas atau semacamnya. Oke, karena memang mahasiswa ini kan juga sering ada tugas presentasi depan kelas gitu ya. Bener banget. Jadi kayak membantu kalian juga nih dengan kalian tergabung menjadi salah satu komunitas ini. Jadi kalian terbiasa berbicara depan umum. Betul. Berarti banyak nih benefit yang kalian alami ya, yang Banyak, kalian lumayan dapatkan. Oke, apalagi Wahyu kan udah lumayan lama juga ya. Berarti menjadi ketua 2 tahun. Atau Iya. sebelumnya anggota dulu? Sebelumnya itu Ketua anggota divisi atau gimana? anggota Kak. Anggota. Anggota di divisi humas kemarin. Jadi gimana nih pengalaman Wahyu akhirnya bisa menjadi ketua ini, apa yang Wahyu dapat ini kira-kira yang kayak berharga banget gitu? Sebenarnya yang memang berharga dari anggota humas sampai sekarang juga menjadi ketua Hima Kak. Di situ kita membuktikan gitu bahwasanya kita tuh bisa, jangan pernah minder gitu, dan kita selalu mengusahakan apapun itu. Jadi mulai dari kegiatan, terus dari aktivitas kita sehari-hari gitu kan. Dan di situ kita bisa belajar buat peluang apa saja yang perlu kita dapatkan pada saat di Hima. Gitu. Kita lihat peluangnya dulu. Jadi misalkan ada kegiatan-kegiatan yang perlu kita ikuti, perlu kita adakan, ya kita adakan dan kita usahakan lagi gitu. Oke, baik. Jadi memang betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Benar. Jadi benar sih namanya Nurul. Jadi mumpung masih semester awal nggak apa-apa ikutin komunitas ataupun rulesnya yang ada di kampus. Karena memang tidak ada yang rugi kalau misalkan kita memang kerjakan dengan baik ya. Oke, baik. Wahyu, Rizky dan Nurul, kita nanti kembali lagi, kita break dulu ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu dari Sumatera Selatan masih dengan kawan-kawan dari Hilma Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Selatan. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Alangkah tinggi si pohon randu penuh berduri. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Janganlah sedih dikala rindu,
biarkan sedih di hati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Tunggu serumpun si kayu jati, bunganya putih semerbak harum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor bunga tak sekuntum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor bunga tak sekuntum. Bunganya putih semerbak harum, bunga mekar di waktu pagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Melati kuncup tumbuh di taman, setelah mekar jadi pujan. Rezeki sudah diatur Tuhan, janganlah lagi jadi sesalan. Terkadang mirip cerita pempek, cuko dak bercuko harga semua. Walaupun lagi bernasib jelek, janganlah sampai banyak iduso. Yang bercuko, tak bercuko, sabun lalu, tengah dulu, bukannya
Semoga lo pengadu uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya yang bercukup dan bercukup. Semoga lo pengadu uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya yang bercukup dan bercukup. Semoga lo pengadu uang kaya, uang saro, sudah ada rezekinya. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, 31 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budayo di mana berada. Kita masih dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Masih bersama Wahyu, Nurul dan juga Rizky. Kita sapa kembali. Halo, Cak Mana masih aman? Aman terkendali ya. Aman. Oke, baik. Kita masih bersama dengan rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Selatan. Dan juga masih dengan topik peran himpunan mahasiswa dalam membangun soft skill komunikasi. Kalau misalnya tadi kita sudah singgung tentang soft skill komunikasi. Jadi soft skill komunikasi ini tadi sudah kalian jelaskan mungkin satu persatu tadi sudah disepil juga. Karena ini yang merupakan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Misalkan kayak negosiasi, terus wawancara, ada juga public speaking ataupun menjadi moderator atau menjadi seorang MC. Itu juga merupakan salah satu soft skill komunikasi itu sendiri. Nah tadi Nurul juga tadi sudah lumayan terbiasa gitu ya dengan aktif mengikuti komunitas ini juga soft skill komunikasinya dengan sendirinya muncul dan alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi Nurul pribadi ya. Oke, baik. Nah ini kalian sudah tergabung dalam kurun waktu 1 tahun lebih semua ya. Benar. Pasti banyak sekali program-program yang sudah digarap mungkin yang sudah dijalani bersama dengan komunitas teman-teman yang lain juga. Kira-kira adakah misalkan satu program yang betul-betul kayak effort banget kayak gitu, misalkan kayak wih ini kayaknya memang betul-betul jor-joran kalian kerjain gitu, ada satu program kah kira-kira dari Wahyu? Kalau programnya memang jor-joran kita tuh lebih ke pengabdian ya. Pengabdian kepada masyarakat ya. Karena itu di situ kita tuh nyiapin benar-benar proposal, mulai dari proposal, terus memilih lokasi mana saja yang mau kita lakukan. Saya kan kayak ini di Gelumbang gitu kan, di Desa Sungai Rotan. Nah kita tuh harus dipersiapkan memang betul-betul dari proposalnya dulu, mulai dari RAB segala macam, terus kepanitiaan siapa saja yang bakal ikut kontribusi di situ. Jadi di situ memang benar-benar, tapi biasalah namanya kegiatan pasti ada sedikit konflik lah, tapi bagaimana kita menangani hal tersebut gitu kan. Kalaupun itu memang menjadi hal yang cukup mengganggu pada saat aktivitas kita, nah kita tuh harus fokus gitu, harus fokus kepada tujuan awal. Enggak apa-apa kita sebenarnya enggak apa-apa Kak. Kita sebelum kegiatan itu sampai hampir bebala ada misalnya gitu ya. Tapi kalau pas hari H itu harus terlaksana dan harus berhasil. Tetap solid ya. Tetap solid. Jadi walaupun itu biasa, hal-hal yang biasa itu di dalam organisasi Kak. Jadi kalau misalkan namanya ide wong masing-masing kan beda-beda. Nah, dimana kita tuh harus menuangkan di kok wadah dari ide masing-masing teman-teman. Kalau memang misalkan ada yang kurang setuju juga biasa itu. Tapi mana cara kita nanganinya? Dengan cara mana ngasih saran, minta saran. Oh, sebaiknya cak ini, jangan cak itu. Baik, cak itu paling sih. Oke, jadi betul. Jadi bagaimana kita menyikapi permasalahan tersebut? Karena itu memang sudah menjadi tugas seorang pemimpin ya. Benar. Apalagi Wahyu. Jadi memang Wahyu kita juga memang harus patut menanamkan jiwa leadership ya. Jiwa leadership. Jadi kita
bukan semata-mata kita menyuruh, tapi kita juga ikut mengimplementasikan atau juga ikut tergabung dalam program tersebut. Benar. Oke, karena memang pasti setiap komunitas pasti nggak ada yang lurus-lurus aja gitu ya. Pasti ada pemikiran yang berseberangan gitu. Itu hal yang biasa benar. Pasti ada pemikiran yang pengen A, pengen B, pengen C. Tapi bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Betul kata Wahyu tadi, karena itu proses pendewasaan juga. Benar. Secara tidak langsung yang bisa kalian dapatkan dari masalah tersebut pasti juga akan ada hikmah yang dipetik ya. Oke, baik. Jadi termasuk program yang lumayan memakan waktu dan effort serta tenaga, berarti yang ke daerah-daerah tadi. Iya benar Kak. Oke. Jadi kalian memilih daerah tersebut berdasarkan apa nih? Kalau dari Wahyu berdasarkan apa yuk? Kalau kita melihat di daerah itu berdasarkan satu kependudukan Kak. Terus hal apa, produk apa keunggulan yang ada keunggulan apa yang ada di desa itu, di daerah itu. Nah jadi mereka di desa-desa itu memiliki badan usaha milik daerah, BUMD. Nah mereka kan pasti mengelola keunggulan-keunggulan yang ada di desa kan. Nah kita searching dulu di Google di daerah-daerah mana yang ada di Sumsel ini yang memiliki cukup banyak keunggulan. Nah kita lihat di desa Suherotan itu lumayan banyak keunggulan Kak. Mulai dari produk makanan, terus tuh produk kerajinan sama aktivitas keseharian masyarakat itu sendiri. Mereka memiliki menurut kita tradisi yang cukup unik. Ada daya tarik lah ya. Ada daya tarik lebih lah. Yang membuat kalian menotis daerah itu. Benar. Untuk kalian laksanakan program yang kalian garap. Oke, baik. Itu biasanya makan waktu berhari-hari kah atau gimana kalau ke sana? Kalau ke sana kita itu biasanya dikasih waktu oleh pemerintah itu 4 bulan ya, 6 bulan. Wih, 4 bulan Kak. Berarti. 4 bulan. Jadi dari bulan pertama kita awal dari kegiatan, bulan kedua lanjut ke bulan 3 sampai selesai. Nah, di situ kita fokuskan beberapa kegiatan-kegiatannya Kak. Mulai dari ke desa gitu kan, terus turun bersama masyarakat langsung, aktif sama juga mungkin pemuda desanya juga, terus tuh aktif ke UMKM yang ada di desanya juga. Terus ibu-ibu PKK-nya juga, terus tuh mengembangkan produk-produk unggulan yang ada di desa gitu. Jadi kita membantu pihak desa gitu. Membantu pihak desa biar lebih optimal lagi dalam melakukan aktivitasnya ya. Benar. Lebih lebih optimal lah ya. Lebih maksimal lagi. Oke, nah kalau Rizky selama program tersebut waktu kamu juga tergabung ke daerah itu kan? Iya. Adakah kira-kira pengalaman yang berkesan yang sulit kamu lupakan mungkin Ki? Ada satu pengalaman yang berkesan di pas PPK tahun kemarin. Gimana? Karena di situ kami ada salah satu divisi pojok literasinya itu di cybernetic, netik atau netiquette. Jadi itu kami mengembangkan etika bersosial media, tapi kepada targetnya itu adalah anak-anak. Anak SD. Gara-gara program itu Rizky karena kan di komunikasi tidak ada basic yang namanya mengajar. Tetapi gara-gara program tersebut Rizky pas awal tahun tadi Rizky mendapatkan tawaran menjadi guru pengganti di SD Negeri 2. Wih. Iya. Mantap. Itu meskipun dipikir-pikir komunikasi nggak ada basic dari mengajar anak-anak SD, tetapi dengan komunikasi yang baik itu kita dapat menarik walaupun di situ bukan basic kita dapat belajar. Iya, dapat belajar dari program tersebut. Wih, mantap dong. Iya. Berarti ada hal lain yang kamu coba dan eksekusinya juga oke ya. Iya, benar banget. Dan itu di luar prediksi kah kira-kira bisa seperti itu? Di luar prediksi. Oke, jadi sesuatu yang betul-betul kamu baru pelajari. Iya. Dan akhirnya wih, mantap. Rizky aja kaget kemarin tiba-tiba ditawarin jadi guru pengganti gitu. Oke, tapi Rizky memang ada keinginan juga untuk menjadi guru atau gimana? Untuk menjadi guru sendiri nggak ada keinginan sama sekali, tapi kalau untuk kedepannya kalau rezeki Rizky pengen jadi dosen. Wih, mantap. Itu kan masih nyambung rananya kan? Iya, masih nyambung. Yang diajar cuman mahasiswa sama siswa aja ya bedanya. Iya. Tapi teknik mengajarnya mungkin ya lebih beda juga. Iya, beda. Oke, nggak seintens guru kalau dosen ya.
Oke, baik. Mudah-mudahan apapun yang kamu rencanakan Rizky akan tercapai ya. Amin. Amin. Pokoknya dimulai dari saat ini lebih giat lagi dalam melakukan sesuatu, mungkin apalagi sudah ada bidang yang pengen dituju. Iya. Jadi lebih skillnya lebih dipertajam lagi ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Nurul berarti udah setahun ya tergabung di komunitas ini ya. Iya, betul. Oke, jadi banyak juga hal-hal yang baru Nurul dapatkan setelah mengikuti komunitas ini, mungkin pengalaman menarik kah? Atau mungkin sesuatu yang sangat sulit dilupakan? Kalau pengalaman menarik sekarang Nurul itu lagi aktif ngadain program untuk pameran fotografi, Kak. Oh iya. Nurul di pameran fotografi ini sebagai ketua pameran fotografi kami. Itu diadain di Utopia Collaboration Space tanggal 21-22 Juni nanti. Mantap, berarti langsung keluar ya? Iya, betul. Oke, karena sejujurnya komunikasi ini kuliahnya fun loh ya, setuju nggak? Iya. Setuju banget. Setuju. Kak Billy kan juga alumni komunikasi. Iya. Jadi kita bisa nge-review film ya, terus juga banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari tentang entertain lah lebih tepatnya ya, fotografi, film dan juga jurnalis, broadcast, advertising itu kan termasuk komunikasi semua. Iya. Dan kalian menyukai semua hal tersebut ya? Menyukai, Kak? Oke. Kalau Rizky yang paling sukain dari itu fotografi. Fotografi. Tapi kalian sudah memilih konsentrasi semua? Ada konsentrasinya nggak dari kalian? Misalkan kayak public speaking atau PR gitu, atau mungkin broadcast atau jurnalis atau apa? Ada konsentrasinya kan? Kalau Rizky lebih ke desain sama fotografi sih. Oke, desain. Berarti desain grafis. Itu larinya ke advertising bukan? Iya. Advertising ya, pemasaran ya. Oke, kalau Wahyu gimana Wahyu? Wahyu dominannya kemana? Dominan ke humas, Kak. Humas, PR ya. PR. Oke, kalau Aulia, Nurul? Kalau Nurul sendiri lebih ke desain, Kak. Oh, desain. Iya, desain. Pokoknya kalau dipelajarin lagi itu sesuatu yang wow loh desain itu. Iya. Apalagi perusahaan-perusahaan sekarang itu banyak sekali mengincar desain grafis yang betul-betul sangat berkompeten, yang oke. Pokoknya kalau misalkan udah punya basic di situ digali lagi. Benar. Digali lagi. Oke, baik. Ini Wahyu juga baru selesai kompre ya. Iya, Kak, baru selesai kemarin. Alhamdulillah, luar biasa. Udah sebentar lagi menyandang gelar SIKOM atau belum ya? Yudisium ya? Belum yudisium. Oke, mudah-mudahan diperlancar. Kapan yudisiumnya? Rencana insya Allah bulan 8 akhir atau bulan 9 awal. Bulan 9 awal. Sudah ada rencana kah mau kemana gitu setelah lulus? Masih mencari, Kak. Masih mencari. Masih mencari. Oke, pokoknya terbuka luas ya. Iya, benar. Selagi kamu punya niat, punya sesuatu, punya apa namanya impian gitu, tidak ada yang tidak mungkin. Benar. Oke, baik. Nah, jadi kalian ada komunitas lain juga kah yang tergabung selain komunikasi ini di kampus? Ada lagi? Atau ini aja? Kalau sejauh ini baru Hima Komunikasi aja. Hima Komunikasi. Kalau komunitas di luar ada yang tergabung kah? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Rizky? Nggak ada, tapi kalau dari komunikasi Rizky pernah ikut program Komunikasi. Apa itu? Itu bisa dibilang duta kampus. Oh, duta kampus. Rizky mendapati juara 3. Itu kayak bujang gadis kah? Iya, Iya, benar. bujang gadis. Wih, mantap dong. Mewakili prodi ya? Iya, mewakili prodi. Oke, seru berarti. Oke. Mendapat gelar apa tadi? Runner up Rizky. Runner up? Benar. Runner up 2. Oh, juara 3 berarti ya. Juara 3. Oke, itu juga pencapaian Ki. Itu Iya. pasti dengan kamu bergabung di komunitas ini. Jadi segala sesuatunya kayak misalkan tata bahasa itu kan sangat diperlukan kalau pageant ya. Kalau pageant komunikasi pasti yang paling dinilai public speaking. Benar. Public speaking pasti itu akan menjadi nilai yang sangat diperhatikan oleh dewan juri, sangat diperhatikan dewan juri. Oke, kalau Wahyu ada juga komunitas lain ya? Ada, Kak. Selain yang kemarin ada lagi? Selain yang kemarin itu kita sempat juga ikut di apa ya kemarin duta-duta gitu, tapi oleh karena seleksi enggak termasuk Wahyu kemarin. Oke, nggak apa-apa, dicoba lagi ya. Aman. Oke, usia masih muda, pokoknya jangan takut dengan kegagalan hal yang biasa. Karena kalau misalkan kita nggak mencoba, kita nggak tahu hasilnya. Sama tahu rezekinya di situ kan. Iya, benar. Oke, baik. Nah, jadi kalian sudah punya planning masing-masing ya dalam berkomunikasi ini. Mungkin ada apa namanya tujuan yang pengen dituju. Kalau dari
Nurul pengennya kemana nih kalau misalkan selesai kuliah dari komunikasi ini? Sudah punya bayangan gitu pengen larinya kemana gitu? Ke bidang apa? Kalau Nurul sendiri, kalau untuk kemampuan itu kan lebih ke desain tadi ya kan. Jadi kalau misalnya untuk ke dunia kerja itu mungkin lebih ke desain segala macam desain untuk desain di kantor-kantor gitu. Oke. Iya. Oke, nah komunikasi ini kan seperti Kak Pilih bilang tadi kan luas ya, jadi banyak sekali hal yang bisa kamu pelajarin, hal-hal baru. Adakah selain desain yang kamu tertarik, yang pengen kamu coba dalami? Kira-kira? Selain desain itu Apa? Misalkan komunikasi, misalkan public speaking, moderator, atau mungkin MC gitu, pelwara gitu. kalau untuk kemampuan public speaking, MC itu kayaknya Masih- dulu agak kurang masih gitu Kak. perlu Tapi belajar. lebih ke bagian kalau misalnya kita ngomong itu di bagian belakang layar gitu, jadi bukan bagian yang public speaking. MC Oke. segala macam gitu. Kamu suka nulis berita nggak? Kalau nulis berita itu belum, tapi kalau nulis itu suka juga Nurul. Oh suka juga, Iya, itu juga betul. bisa juga sesuatu yang bisa didalami. Iya. Tapi ada mata kuliahnya kah? Kalian nulis berita, jurnalis gitu ada? Ada. Ada. Gimana pengalamannya mengikuti mata kuliah tersebut? Suka? Gimana Nurul? Suka mata Suka, kuliah ya, suka. tapi nggak sesuka desain Iya, ya. betul. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan juga kelemahan Iya, masing-masing. betul. Oke, nah kalau Rizky gimana Ki? Rizky ada pengalaman kan nulis berita gitu? Kalau nulis berita ada pengalaman sih enggak, tapi pernah coba. Coba. Iya, pernah coba. Kalau rencana Rizky setelah lulus, Rizky sudah ada rencana. Pertama Rizky pengen lamar kerja sebagai marketing komunikasi atau humas. Markom. Ya, terus rencana udah Rizky susun rencananya itu. Setelah itu Rizky mau lanjut S2 dan pengen coba jadi dosen. Amin. Semoga aja lancar. Oh, itu salary-nya nggak main-main loh Markom itu loh. Kalau misalkan betul-betul kamu menjadi Markom, Iya. itu betul-betul fantastik gitu. Gaji, Iya. salary ya. Jadi bisa sangat menggiurkan sekali kalau misalkan kamu memang menjadi sesuatu tersebut. Oke. Nah, kalau Wahyu gimana Yu? Wahyu ada sesuatu yang pengen dicoba lagi kah, yang pengen didalami selain humas? Sebenarnya banyak sih Kak. Kemarin juga kita juga aktif di fotografi gitu. Jadi aktif di fotografi, di sosmed. Karena kemarin tuh sempat magang juga di TVRI kan. Kita masuk di bidang KMB, konten media baru di sana gitu. Jadi ngehandle sosial media TVRI juga gitu. Kemarin alhamdulillah dapat ilmu juga, banyak ilmu yang kita dapat di sana. Dan fotografi juga kita sempat juga dapat job tipis-tipis lah. Wih, mantap. Di kampus juga pas acara yudisium teman-teman angkatan di atas kemarin. Terus dapat juga di luar gitu sama teman-teman lah gitu kan. Ya itu tadi gunanya relasi tadi kan. Benar. Terus masih banyak lagi sih yang perlu dicoba sih Kak. Masih banyak lagi ya. Masih banyak. Oke, seperti Kak Billy bilang tadi, komunikasi ini salah satu fakultas yang sangat fun sekali. Kita bisa mencoba hal-hal baru yang mungkin kita nggak expect kita bisa ngelakuin hal tersebut. Fotografi juga, fotografi itu kalau misalnya kita dalami itu seseru itu. Iya, fotografi itu. Apalagi ada mata kuliahnya ada kan? Ada mata. Dasar-dasar fotografi. Jadi para fotografer itu percaya kalau misalkan satu foto itu ada mengandung filosofi dan juga makna. Benar. Jadi kalau misalkan dia berhasil menjebret satu foto dan itu bisa membuat orang yang melihatnya akan merasakan dan juga meresapi di gambar tersebut, itu baru berhasil menjadi seorang fotografi. Oke. Jadi pernah ada pengalaman moto juga kah kalian? Kalau Moto-moto objek gitu? kalau Rizky ya kemarin Ada juga? Kemarin juga Rizky sempat jadi ketua pelaksanaan dalam pameran fotografi. Yang bakal diselenggarakan oleh si Nurul ya? Yang sudah selesai. Oh sudah. Kalau yang Rizky sudah selesai. Kalau yang Rizky kemarin di tahun 2024. Oh 2024. Iya. Yang saat ini mau
mau digarap rombongan Nurul. Iya, Nurul. angkatan Nurul, Kak. Angkatan Nurul. Iya. Perangkatan Kak. Oh, perangkatan. Oke. Sudah ada konsepnya kah kira-kira mau seperti apa acaranya nanti, Nurul? Konsepnya sudah ada untuk tema pameran fotografi kami nanti itu Everyone Has a Story. Wih. Jadi di pameran kami nanti menampilkan semua cerita dari setiap orang kan sesuai tema, ada macam-macam tema. Kami ada ngambil 7 tema untuk pameran fotografi. Tema keindahan alam, kerusakan alam, Itu bagus tuh kerusakan orang alam. tua, anak-anak, remaja, sama satu lagi itu transportasi Kak. Wih, Iya, mantap. Itu sangat menarik semua itu. Iya. Itu memang sesuatu yang perlu dikaji, apalagi kayak kerusakan alam. Iya, jadi Kerusakan alam. menggabung seluruh cerita yang ada di sekitar kita. Oke, jadi itu hasil fotonya dari kalian mahasiswa semua? Ya, dari hasil semua mahasiswa perangkatan kami ini kebetulan di tahun ini diadain untuk 2 angkatan. Angkatan kami sama angkatan yang baru semester 2, angkatan 23 dan 24. Oke. Iya. Seru kayaknya ya. Iya, Oke. Di Utopia. di Utopia, Di Utopia. Collaboration Space. Jadi kalian dibagi per kelompok kah atau bebas mengambil sendiri-sendiri objeknya dari mana aja gitu? Dibagi untuk per tema. Jadi Oh, dibagi di untuk per 7 tema. itu di dalam satu tema itu ada 4 sampai 6 orang. 4 sampai 6 orang. Jadi misalkan satu grup itu tentang kerusakan alam Iya, tadi betul. atau mungkin tentang orang tua Iya. ya. Kalau Nurul kebagian yang tema apa? Kalau Nurul kebagian tema yang keindahan alam, Kak. Oh, keindahan Iya. alam. Sudah dapat fotonya atau mau baru di foto? Sudah dapat semua kami, tinggal hunting sudah, tinggal cetak foto sama. Oh, tinggal eksekusi acaranya berarti ya? Iya, betul. Oke, mudah-mudahan lancar lah ya. Iya. Oke, baik. Itu juga salah satu gebrakan juga loh kalau misalkan kalian berani untuk show up di luar gitu kan. Show up di luar. Jadi mainnya nggak di kampus aja gitu. Iya, betul. Oke, berarti ini program yang akan dijalankan oleh kedua angkatan ya? Iya, betul. Kedua angkatan. Oke, kira-kira ada program lain lagi kah yang mau digarap setelah ini dari komunitas kalian ini, dari Hima Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Selatan? Seminar Kak, lebih tepatnya. Seminar. Seminar. Tentang apa? Kita tuh lagi fokus ke seminar apa kemarin? Tentang dinas PU. Jadi Dinas PU. Dinas PU Kak. Jadi mungkin di situ kita masalah bidang infrastruktur segala macam gitu. Tentang di wilayah Kota Palembang atau Sumsel lah, lebih luasnya lagi gitu. Benar. Jadi kita bakalan ngadain seminar di kampus gitu. Di kampus, di kampus kalian. Kampus Universitas Sumatera Selatan. Oke, mantap. Itu juga jadi edukasi juga ya untuk para mahasiswa. Ini bekerja sama dengan Dinas PU. Ya benar. Untuk narasumbernya udah ada gitu ya. Narasumber sudah ada. Oke, jadi ini bentuknya seminar kayak workshop lah ya. Iya, workshop lah. Oke, mantap. Mudah-mudahan lancar. Berarti ini kalian sudah banyak tergabung dengan orang-orang di luar, udah luar biasa loh sebenarnya. Ya lumayan. Udah keluar kota juga. Ini Dinas PU ini bentar lagi juga mau pameran di luar juga ya dari komunikasi Universitas Sumatera Selatan ini. Kalau pameran sih Kak setiap tahun kita. Oh, setiap tahun. Untuk fotografi. Agenda tahunan ya? Iya, agenda tahunan untuk fotografi. Jadi yang awal itu kemarin kita itu angkatan Wahyu itu di Netco. Di dekat PS. Oke. Nah, terus tuh di selanjutnya itu di angkatan Rizky. Itu di sama Utopia, di juga. Utopia juga. Nah, selesai. Terus tuh yang tahun ini bakal 2 angkatan gitu dibuat. Jadi angkatannya si Nurul buat agenda hari ini tahun ini fotografinya. Oke, fotografi. Jadi ini sebenarnya termasuk mata kuliah kah atau program dari komunitas ini? Kalau ini termasuk di mata kuliah. Oh, mata kuliah. Berarti akan ada nilainya setelah program ini? Iya, betul ada. Oke, harus maksimal dong berarti ya. Kalau misalkan udah berhubungan sama nilai harus maksimal. Benar. Oke. Mantap. Tapi jurnalis juga pernah ada program kah dari kalian dari komunitas ini? Kalau dari sisi jurnalis? Kalau dari sisi jurnalis kita sudah pernah ngadain kegiatan itu pelatihan. Pelatihan jurnalistik. Nah, di mana situ kita sama-sama belajar gitu kan. Sama-sama belajar bagaimana dasar-dasar jurnalistik gitu. Dari pembacaan berita atau pengambilan berita gitu kan. Misalkan kalau dari segi dokumentasinya
bagaimana gambar yang harusnya diambil, yang bisa diambil, terus bagaimana gambar mungkin yang harus di blur gitu kan, karena ada undang-undang ITE yang harus tidak semua hal harus kita lihat gitu kan. Ada kode etiknya. Ada kode etiknya juga. Nah juga situ kita juga ada lab jurnalistik kan di kampus C. Nah kita juga di situ langsung turun ke lapangan, bagaimana ketika kita menjadi seorang reporter turun ke lapangan gitu, lihat kondisi sekitar yang lumayan berisik, dan di situ kita tetap harus fokus gitu Kak. Oke. Berarti kalau misalkan sudah belajar jurnalistik itu sudah lengkap dong berarti yang kalian pelajari ya. Oke, baik. Ada pengalaman seru kah waktu jurnalistik kemarin? Kira-kira bisa dibagi? Ke turun ke lapangan sih Kak. Turun ke lapangan. Turun lapangan sama pas di dalam ruangan jurnalistik. Jadi bagaimana kita membacakan berita gitu di teleporter itu, yang mana kita tuh harus menjaga intonasi kita. Yang mana kita tidak boleh terburu-buru, tidak boleh terlalu pelan, dan harus tetap fokus gitu. Oke, membaca prompter ya? Ya benar. Oke, baik. Dan ini radio ini sebenarnya bagian dari komunikasi juga loh. Ini di broadcast tapi. Benar. Jadi kalian juga bisa pelajari tentang radio lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Kira-kira teknik seorang penyiar itu gimana, terus juga sistem pemancarnya gimana, terus juga rating yang dengar gimana. Benar. Nah itu juga bisa kalian pelajari. Karena komunikasi ini seperti Kak Billy bilang tadi sangat luas sekali dan bisa sekali kalian pelajari dalam segi apapun. Jadi kalau misalkan mau hobi nulis, larinya ke reporter ya. Reporter bisa. Kalau misalkan hobi siaran bisa di radio. Kalau misalkan condongnya ke audio visual, nah kalian bisa juga jadi pewara atau pembawa acara berita atau news anchor. Kalau misalkan hobi fotografi, fotografer profesional. Ya pokoknya pintar-pintar kalian lah memilih bidang yang betul-betul kalian pengen telusuri lebih jauh. Oke, baik. Wih, terima kasih ya. Akhirnya nggak terasa kebersamaan kita harus berakhir, sudah menit ke-57 bersama Wahyu, Rizky, dan Nurul. Informasi-informasi sangat edukatif sekali yang Kak Billy dengar pada kesempatan pagi ini, dan juga mudah-mudahan para pendengar kita juga merasakan informasi dan juga edukatif yang sudah kita bincangkan pagi ini ya. Oke, pokoknya saya titip salam untuk kawan-kawan dari komunitas kalian. Salam kompak selalu. Oke, kira-kira terakhir nih harapan dari kalian masing-masing untuk komunitas yang kalian geluti saat ini. Kalau Wahyu gimana yuk? Harapan untuk komunitas ini lebih tepatnya Hima Ilmu Komunikasi. Oleh karena Wahyu juga udah hampir ketua dan pengurus baru nanti, saya harapkan harus lebih aktif lagi, selalu lihat peluang yang ada di sekitar. Untuk pengembangan diri kita pribadi masing-masing dan kelompok, dan jangan lupa komunitas itu juga bukan sekedar organisasi luar Kak, tapi kalau kita juga mengingatkan menjadi satu keluarga, bakalan kita menjadi lebih kompak lagi, karena itu sudah jadi bagian dari keluarga kita kan. Nah jadi bukan fokus kepada individu masing-masing, tapi kalau misalkan kita sudah masuk di suatu organisasi, ya kita harus bertanggung jawab dengan kegiatan organisasi tersebut. Iya, apalagi kalau misalkan kita sudah diamanai dengan jabatan ya. Benar. Jadi harus betul-betul amanah sesuai dengan amanah yang diemban tadi. Benar. Oke, baik. Kalau Rizky gimana Ki? Harapannya Ki ke depan? Kalau harapan dari saya sih semoga semua program yang diikutin oleh Hima Komunikasi ini lancar, agar Hima Komunikasi ini dapat dikenal bukan hanya di sekitaran kampus tapi juga dari luar. Oke, bisa diperhitungkan juga ya. Iya, benar. Oke, baik. Nah, kalau Nurul gimana Nurul? Harapannya ke depan untuk harapan Hima dulu Komunikasi. untuk komunitas himpunan mahasiswa ilmu komunikasi ini lebih aktif lagi. Untuk sekarang sudah aktif, tapi kedepannya bakal lebih aktif lagi untuk kegiatan semacamnya itu. Jadi lebih memperkenalkan nama himpunan mahasiswa ilmu komunikasi itu lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Ya. Oke. Jadi pesan-pesannya untuk yang baru-baru nanti yang akan sertijab dengan kalian secara terima jabatan, minimal setara lah kalau misalkan tidak bisa di atas ya. Benar. Ya, minimal konsisten dengan program-program yang pernah kalian lakukan, jangan sampai menurun.
dengan kualitas yang sudah kalian bangun. Kalau bisa kalau misalkan belum bisa di puncak minimal setara. Ya. Oke, baik. Rizky, Nurul dan juga Wahyu, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan komunitas kalian Hima Komunikasi Universitas Sumatera Selatan akan terus maju, berkembang dan juga jaya selalu ya. Amin. Salam untuk para membernya dan Siap. salam juga untuk para dosen serta rektor yang ada di sana ya. Kita berempat pamit undur diri kalau seperti itu. Saya Pilih Makomi. Saya Wahyudi Firmansyah. Saya Rizky Saputra. Saya Nurul Aulia. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam budaya.